Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat apa saja. Ketemu kita di Speak Up, edisi UMKM Bicara, tentunya di channel Di Konsultan. Dan Sobat Di Konsultan, saya sekarang yang menemani Sobat Di Konsultan hingga nanti kurang lebih 4 segmen. Dan kita akan berbicara mengenai kisah sukses dari pengusaha-pengusaha UMKM di Indonesia. Dan sudah hadir kali ini Mbak Sisilia Dewi N. Wah, ini luar biasa. Selamat pagi Mbak, halo. Selamat siang atau selamat malam. Ini waktu Indonesia bagian mana Mbak? Waktu Indonesia bagian barat Om, maklum ke barat-baratan nih. Waduh, saya bisa mendapatkan tantenya ini kalau Om undang, repot. Iya deh, Mbak Sisil, sekarang sedang menjalankan usaha apa Mbak? Sekarang lagi menjalankan bisnis kuliner. Bisnis kuliner. Selain kuliner, saya juga ada frozen food sama es krim, juga es kristal. Oh oke. Artinya ini ya usaha-usaha yang tetap bersentuhan di bidang kuliner ya? Iya. Kok memilih kuliner Mbak? Karena menurut saya kuliner itu nggak ada matinya, pasti dibutuhkan setiap orang. Tapi kan juga kalau kuliner kan bisnis yang rotasinya cepet ya, artinya masa kadaluarsanya juga cepet, ada batasan waktu lah isinya gitu. Iya. Kenapa masih bertahan di situ Mbak? Karena pertama hobi juga sih Mas, karena hobi, suka, terus lebih suka yang rotasinya lebih cepat aja daripada dibandingkan kayak pakaian gitu kan, malah jaraknya lebih lama. Jadi kalau menurut Mbak Sisil bahwa bisnis kuliner ini rotasinya lebih cepat ya? Iya. Saat ini yang dijalankan untuk kuliner diproduksi sendiri atau repackage dari produk-produk produsen lain, Mbak? Untuk cemilan-cemilannya semua saya produksi sendiri. Dan semua by request. Oh oke. Bisa custom berarti Mbak? Atau gimana? Bisa request by custom, kemudian saya nggak ready stock. Oh. Jadi modelnya open order. Oke, open order, jadi made by order ya? Iya. Oke. Dan sudah berapa lama menjalankan usaha ini Mbak? Sudah kurang lebih dari awal. Kalau untuk frozen food sama es krimnya saya sudah lama. Sudah 3 tahunan ya, 5 tahunan lah ya. Tapi kalau untuk makanan siap sajinya itu sejak awal pandemi. Bulan April. Maret lah ya, Maret. Tapi saya mulai terjun memasaknya bulan April. Berarti ini sudah running kurang lebih kalau kita hitung sejak awal pandemi ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 8 bulan sudah dijalankan usahanya. Sudah bisa kayak ibaratnya kalau petani itu sudah mulai panen hasilnya atau masih tetap effort untuk mendapatkan hasil yang optimal, Mbak? Masih tetap effort ya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Oh oke. Kalau awal-awal membangun usaha ini menerapkan standar tertentu nggak sih Mbak? Maksudnya gini, ada yang awal bikin usaha sudah target, pokoknya dalam 1 tahun harus punya keuntungan sekian. Kalau Mbak Sisil sendiri gimana? Seperti itukah atau mungkin ada pola pemikiran lain? Kalau sementara ini belum lah ya. Yang penting awalnya modal. Sama suami dikasih modal sekian. Dan aku target dalam berapa bulan modal itu harus kembali dulu. Nah setelah itu berarti itu kan tinggal untung-untungku aja. Oke, berarti modal dari suami ya atau sudah mengajukan dari lembaga jasa keuangan itu? Sementara masih dari suami. Wah, luar biasa. Nah, Sobat Di Konsultan pengen tahu bagaimana modal suami ini dikelola oleh Mbak Sisil. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Speak Up UMKM Bicara bersama Mbak Sisil. Kita akan kembali di sesi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like videonya. Punya bisnis tapi semuanya masih serba manual. Menu jualanmu masih berantakan.
dan tidak bisa melihat laporan penjualan? Pakai aja Bonum. Bisa masukkan menu jualan dan harganya dengan mudah. Bisa gantiin kalkulator lamamu. Bisa tahu jumlah pendapatan harian hingga bulanan. Dan bisa juga bayar pakai non-tunai apapun yang kamu punya loh. Ayo download dan coba Bonum sekarang. Bonum, point of sales paling mudah dan paling fleksibel untuk mengelola usaha Anda. Bonum by Telkom Indonesia. Cari kembalian buat pelanggan? Scan aja pakai Keren. Keren, aplikasi cara bayar kekinian yang cepat, praktis, dan aman. Tinggal daftarin toko kamu, verifikasi nomor handphone, daftarin deh QR-nya. Produk kamu siap dibayar, gak pakai ribet. Download aplikasi Keren sekarang juga. Juaranya scan, ya keren. Sobat Eka Konsultan, terima kasih masih setia menyimak Speak Up UMKM Bicara, dan kita masih bersama Mbak Sisil, salah satu pengusaha UMKM di bidang kuliner di Yogyakarta. Nah, tadi sempat di akhir segmen pertama kita ada satu hutang pertanyaan nih tentang modal suami. Nah, modalnya apa nih Mbak? Uang atau modal kasih sayang atau apa Mbak? Yang pertama materi, yang Waduh. kedua perhatian dan kasih sayang. Oke, jadi kalau perhatian dan kasih sayang itu sudah jelas ya, artinya tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, yang materi ini dibagi-bagi jadi apa aja Mbak? Untuk materi awalnya dia memodali saya freezer. Oh, freezer. Sekian juta untuk beli freezer, kemudian saya belanjakan untuk beli isi-isiannya freezer itu. Kemudian setelah awal pandemi, saya mulai membeli alat-alat masak yang lainnya. Ya, berarti berawal dari frozen food ya kalau ya. Di freezer dulu ya. Iya. Kemudian selang beberapa waktukah atau apa namanya ada jeda yang cukup panjang atau pendek ketika mengembangkan usahanya Mbak Sisil yang tadi dari frozen food, kemudian ada ice cream, ada ice crystal juga itu? Saya untuk frozen food, es krim dan es crystal sudah berjalan agak lama. Kemudian ya karena dirumahkan, setelah dirumahkan karena corona ini, baru saya mulai memasak. Nah, ini yang menarik. Berarti dulu Mbak Sisil adalah karyawati ya? Betul. Nah, akibat pandemi kemudian menjadi dirumahkan gitu? Iya, sebelumnya saya karyawan. Oh, oke. Nah, bagaimana mensiasati? Biasanya sih kalau karyawan kan selalu rutin ya tiap bulannya. Selalu rutin, kemudian apa namanya bisa dikalkulasi di depan berapa penghasilan, berapa pengeluaran. Nah, sedangkan merubah pola pikir nih dari karyawan menjadi pengusaha. Ini yang menarik. Ceritanya gimana tuh? Karena sebelumnya saya dari karyawan ya Mas. Karyawan kalau kita kerja sudah pasti ya bulanan kita dapat penghasilan setiap awal bulannya berapa. Dan kalau wanita pasti sudah yang sekian untuk arisan, sekian untuk beli skincare tiap bulannya. Dan karena corona ini saya di rumah kan otomatis saya harus berpikir gimana uang belanja dari suami juga tetap bisa untuk membelanjakan harian, dan saya bisa tetap membayar arisan dan tetap bisa membeli skincare tanpa harus mengurangi uang belanja dari suami. Dari situ saya mulai semangat. Unik ya, artinya motifnya bukan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi yang penting kebutuhan personalnya tercukupi gitu ya?
Sementara itu dulu. Oh, sementara. Oke. Sementara. Ya, yang sementerusnya apa, Mbak? Sementerusnya tetap lebih pingin berkembang lagi kan pastinya. Siapa tahu mau bikin tower atau gimana gitu. Kayak kontraktor. Iya deh. Mbak Sisil, kalau kita ngomongin produk-produknya Mbak Sisil, tadi kalau tidak salah ada 4 ya Mbak ya? Ada frozen food, ada ice crystal, ada ice cream, yang satunya lagi tadi ada? Jajanan kekinian. Jajanan kekinian, jajanan millennials gitu ya? Ya, jajanan yang disukai anak millennials. Waduh, yang disukai. Bukan yang dibeli ya? Atau yang dibeli? Yang dibeli dong pasti. Oh iya. Oke, bedanya apa Mbak? Ini pembeda ya, karena kalau kita ngomong produk dagang gitu ya, kalau misal kita ngomong ice crystal, ya nggak ada pembedanya sih, pengusaha satu dengan yang lainnya ice crystal seperti itu, atau mungkin ada gitu Mbak? Nggak ada kan? Mungkin beda di rasa ya Mas. Oke, ice crystal terus rasanya gimana? Kalau ice crystal frozen food mungkin semua sama. Ya, betul. Tapi kalau yang di jajanan milenial saya mungkin nanti bisa beda di rasa. Oke, nah rasa itu memang susah untuk diucapkan ya. Betul, hanya bisa dirasakan. Harus dimakan gitu ya. Betul. Apa aja Mbak varian yang makanan-makanan apa generasi masa kini? Waduh, generasi masa kini. Saya selalu menawarkan kalau saya itu punya produk manis manja atau gurih manja. Oke. Jadi semua harus dengan kata-kata manja ya? Ya, dan nanti orang pesannya pasti japri manja saya. Oh, oke. Memang manja itu jadi pengelolaan brand? Pengennya biar customer itu merasa lebih dekat sama kita, lebih nyaman. Kalau customer udah deket, udah nyaman, pasti dia akan berlangganan. Jadi manja itu sebagai ini ya, positioning gitu ya, supaya orang menjadi nyaman gitu ya. Betul. Oke, nah apa saja Mbak produknya yang makanan kekinian yang saat ini sudah menjadi produknya Mbak Sisil? Awalnya saya saat itu mulai membuka usaha yang kuliner ini ya, itu kan awal puasa. Awal puasa itu saya bikin puding buah kelapa. Puding buah kelapa, jadi dari buah kelapa utuh. Oh, oke. Buah kelapa utuh itu saya olah menjadi puding, kemudian saya berikan topping buah. Oh, oke. Itu lumayan laku keras, puji syukur laku keras pada saat awal puasa sampai akhir puasa itu awal. Kemudian saya mulai masuk bikin puding ulta. Kemudian ada pai buah, salad sayur, salad buah. Semakin ke depan, semakin ke sini, semakin banyak produknya, dan itu semua atas permintaan customer. Oh, oke. Lalu bagaimana melakukan survei terhadap kebutuhan customer, Mbak? Tahan dulu Mbak, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya ya. Jadi Sobat Dekonsultan jangan kemana-mana, jangan lupa juga untuk tetap share, subscribe, dan like video-video dari Dekonsultan. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Cari kembalian buat pelanggan? Scan aja pakai Keren. Keren, aplikasi cara bayar kekinian yang cepat, praktis, dan aman. Tinggal daftarin toko kamu, verifikasi nomor handphone, daftarin deh QR-nya. Produk kamu siap dibayar, gak pakai ribet. Download aplikasi Keren sekarang juga. Juaranya scan, ya keren. Punya bisnis tapi semuanya masih serba manual. Menu jualanmu masih berantakan. Dan tidak bisa melihat laporan penjualan. Pakai aja Bonum.
Bisa masukkan menu jualan dan harganya dengan mudah. Bisa gantiin kalkulator lamamu. Bisa tahu jumlah pendapatan harian hingga bulanan. Dan bisa juga bayar pakai non-tunai apapun yang kamu punya loh. Ayo download dan coba Bonum sekarang. Bonum, point of sales paling mudah dan paling fleksibel untuk mengelola usaha Anda. Bonum by Telkom Indonesia. Terima kasih Sobat Konsultan masih setia bersama kami, dan jangan lupa untuk selalu subscribe, share, dan like video-video dari kami. Nah, karena dukungan Sobat Konsultan dengan wujud subscribe akan meningkatkan semangat kami untuk memberikan yang terbaik. Nah, kita masih ada di Speak Up UMKM Bicara, dan masih bersama kita Mbak Sisil yang luar biasa dengan bisnis kulinernya. Tadi sempat tinggal satu pertanyaan nih Mbak, tentang bagaimana Mbak Sisil melakukan survei atau menentukan produk yang laris gitu. Gimana Mbak? Untuk menentukan survei itu semua dari request customer saya yang awalnya mereka, Mbak bisa nggak sih dibikinin puding ultah, Mbak bisa nggak sih dibikinin salad sayur buat diet atau macam-macam lah. Saya berusaha buat membuat apa yang mereka inginkan dan bisa Artinya bisa menyediakan menu secara custom ya. Misal ada yang keinginan, Mbak, saya pingin salad sayur dengan kayak gini variannya, atau saya pingin makanan lain gitu, bisa diusahakan gitu. Oke. Dan itu memang dengan secara sengaja dilakukan Mbak Sisil sebagai bentuk survei, atau dilakukan sambil jalan aja gitu? Dilakukan sambil jalan aja tuh Mas. Oke. Nah, ketika menjalankan usaha ini, ada tantangan-tantangan tertentu gitu Mbak? Atau apa gitu yang menjadi terkadang harus mundur dulu untuk maju lagi gitu? Pastinya ada ya Mas tantangan-tantangannya. Kalau di awal-awal itu, pas saya awal-awal bikin puding buah kelapa, saya bikin, terus tantangannya yang pasti banyak teman-teman yang lainnya ikut-ikutan bikin. Itu menurut saya malah jadi kayak tantangan gitu. Menyemangati gitu ya Mbak ya? Semangat. Kak jadi semangat. Awal-awalnya pasti ngelopro ya, kenapa sih saya kok bikin puding buah kelapa terus mereka juga ikut-ikutan bikin. Tapi lama-lama saya pikir, kenapa saya harus ngelopro? Ini kan justru malah bikin saya lebih semangat. Berarti saya harus bikin puding yang lebih enak, punya rasa yang lebih khas. Kemudian biar orang itu kenapa harus kembali lagi ke puding saya, kayak gitu. Oke. Lalu apa yang membuat orang balik lagi ke pudingnya Mbak Sisil? Atau puding bikinan Mbak Sisil? Karena saya percaya rasa tidak akan pernah berbohong. Oh oke. Karena rasa tidak pernah berbohong. Nah, ketika kita ngomong kompetitor, pernah melakukan sampling atau mencicipi makanan buatan kompetitor gitu juga, atau seperti apa untuk tahu memetakan kompetisinya? Kalau kebetulan belum pernah saya mencoba untuk beli produknya kompetitor ya. Cuma tahu dari beberapa customer yang sudah beli di tempat saya, kemudian ingin coba-coba beli di tempat lain dan kembali lagi ke tempat saya. Nah, dari situ saya bisa tahu. Oke. Nah, pemasarannya melalui apa Mbak? Saya via WA dan Instagram. Oh, WA dan Instagram. Mungkin ada sampel produk yang bisa ditunjukkan? Bisa. Ini lasagna bolognese. Oh, lasagna bolognese. Ya. Luar negeri ya berarti ya? Italiano, Mexicano, alah. Dan ini yang menarik ya, kok memilih Spanish food ya, masakan Italia gitu? Nggak tahu juga ya Mas. Kenapa nggak jengkol rendang atau sambal pete gitu ya? Nggak tahu juga Mas. Pas awal tuh langsung
aku pengen bikin makaroni celing, aku bikin makaroni, kemudian saya posting di WA, posting di Instagram, gak sengaja aja posting di Instagram, posting di WA, terus pada pesen dong Mbak, bikinin dong Mbak, bikinin Mbak, terus Mbak bikin lagi dong yang lainnya, yang lasak. Nah, saya bikin, saya posting lagi, beli lagi. Nah, dari berawal dari kayak gitu aja. Iya. Terus ini sampel puding susu, cuma sampel aja ya. Oh iya. Ya kalau sampai sini sih lebih baik. Ya tangkap Mas. Ya tapi ini makanan yang sebenarnya faktor batasan waktunya pendek-pendek semua kan Mbak? Lasanya, puding susu, ini kan waktunya pendek-pendek semua. Berarti cakupan pengirimannya hingga ke wilayah mana Mbak? Kalau sementara ini masih DIY Jateng ya Mas. Pernah dibawa ke Kuningan, dia tahan. Lasakna sama makaroni saya tahan 3 hari. Oh oke. Berarti tahan hingga 3 hari. Ada resep khusus atau memang lasaknya kalau 3 hari? Enggak, saya malah kalau orang Jawa bilang masaknya lebih tanak. Lebih tanak, lebih lama. Kalau tanak itu kan jadi bikin tahan lama ya. Oh oke. Itu dia. Tanak itu yang susah dicari bahasa Indonesianya, Mbak. Nah, bahasa Jawanya tanak itu. Oh, oke. Baik, Mbak Sisil, nanti kita lanjut lagi. Masih 1 segmen lagi untuk ngobrol bareng di Speak Up episode UMKM Bicara. Jadi nanti ya Mbak ya. Nanti jangan lupa alamat IG-nya disampaikan nanti ya. Ya. Oke. So, Sobat Konsultan, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Bingung cari kembalian buat pelanggan? Scan aja pakai Keren. Keren, aplikasi cara bayar kekinian yang cepat, praktis, dan aman. Tinggal daftarin toko kamu, verifikasi nomor handphone, daftarin deh QR-nya. Produk kamu siap dibayar, gak pakai ribet. Download aplikasi Keren sekarang juga. Juaranya scan, ya keren. Punya bisnis tapi semuanya masih serba manual. Menu jualanmu masih berantakan. Dan tidak bisa melihat laporan penjualan. Pakai aja Bonum. Bisa masukkan menu jualan dan harganya dengan mudah. Bisa gantiin kalkulator lamamu. Bisa tahu jumlah pendapatan harian hingga bulanan. Dan bisa juga bayar pakai non-tunai apapun yang kamu punya loh. Ayo download dan coba Bonum sekarang. Bonum, point of sales paling mudah dan paling fleksibel untuk mengelola usaha Anda. Bonum by Telkom Indonesia. Sobat Konsultan, Anda masih bergabung di Speak Up UMKM Bicara dan masih bersama kita ada Mbak Sisil yang kayaknya sangat asik sekali menekuni usaha kulinernya. Baik, di segmen yang terakhir ini jangan lupa Sobat Konsultan untuk subscribe dulu jika belum subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami, atau jika memang video ini dianggap menarik, silahkan berikan jempolnya. Jempolnya mana Mbak Sisil? Iya. Oke. Kita ngomongin sekarang mengenai harapan dan tips bagaimana menjalani usaha ini supaya bisa
minimal bergulir lah. Karena kan kalau di zaman-zaman sekarang ini kan untuk sukses itu adalah opsi yang kedua ya. Opsi pertama survive dulu kali. Nah, terus yang membuat Mbak Sisil bisa survive ini motifnya apa, Mbak? Yang membuat saya bisa survive sampai detik ini pastinya semangat. Oh, okay. Semangat dan dukungan dari orang sekitar, dari suami pastinya. Oh, oke. Kemudian harapan-harapan ke depannya, saya sama suami selalu punya harapan karena kita berdua kan karyawan swasta nih, kita pegawai negeri. Jadi masa tua kita itu kembali pada diri kita saat ini. Oke. Jadi kita sekarang ke depannya pengen bikin catering. Besoknya kita pengen bikin catering kecil-kecilan. Kalau bisa ya, kalau sudah kecil-kecilan pengen bikin catering besar-besaran. Catering itu berawal dari saya, suami, dan keluarga-keluarga, saudara-saudara dulu. Biar istilahnya itu nyeprati rezeki dari tetangga sekitar dulu, saudara sekitar dulu, usaha keluarga. Pokoknya ke depannya, intinya kita cuma pengen bikin catering lebih ke depannya. Oh, oke. Jadi sudah punya goals ya di masa kedepannya, punya usaha catering gitu ya, lebih spesifik lagi ya. Kalau untuk mencapai tujuan itu selain semangat dibutuhkan apa lagi, Mbak? Modal ya tentunya. Oh iya, kalau itu jelas. Modal dong pastinya. Oke. Jadi mengelola modal juga menjadi penting loh, Mbak, karena tidak sedikit pula yang salah pengelolaannya. Betul. Terhadap permodalannya. Nah, bagaimana Mbak Sisil bisa menata permodalan yang ada ini hingga bisa berkembang usahanya? Sampai saat ini puji syukur yang menata modal yang bagian keuangan tuh suami saya malahan justru yang pinter. Oh, oke. Jadi yang mengelola suami, yang menjalankan saya. Menjalankan produksinya Mbak Sisil. Nah, menarik. Ketika suami istri ini membuat usaha bersama, menurut Mbak Sisil better seperti itu atau seperti apa? Mungkin salah satu menjadi karyawan, yang satunya menjalankan usaha, atau menjalankan usaha bersama itu menjadi semangat tersendiri atau tidak? Menurut saya itu menjadi semangat sendiri. Oke. Nah, Mbak Sisil, kan tadi ngomongin tentang Instagram, kan tadi sempat di segmen sebelumnya kita ngomongin Instagram. Ternyata Mbak Sisil melakukan promosi dan pemasaran produknya melalui kanal Instagram dan WhatsApp. Boleh tahu dong, atau silakan di-share, Mbak. Oke. Buat kalian yang pengen pesan puding ulta, pie ulta, lasagna ulta, atau apa aja, kalian bisa lihat di Instagram saya @rockykitchen08. Nanti kalian bisa lihat di sana produk-produknya macam-macamnya apa aja, banyak kok. Oke. Kalau pengen lebih jauh kenal saya, bisa lihat Cecilia Dewi Nurhayati, bisa goes bareng saya. Wih, oh ternyata hobi goes juga, Mbak? Iya dong. Luar biasa. Oke, ternyata selain berusaha di bidang kuliner diimbangi dengan olahraga. Baik, terima kasih Mbak Sisil sudah bareng kita dari awal segmen hingga segmen terakhir ini. Juga terima kasih Sobat di Konsultan yang juga sudah ikut menyimak dari awal hingga segmen terakhir. Dan juga pihak-pihak yang mendukung terlaksananya Speak Up UMKM Bicara episode kali ini. Saya Wenan Prakosa, terima kasih dan sampai jumpa.